Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila dari UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini saya akan memenuhi tugas final dari dosen saya, yaitu Bapak Ajis Muslim MPD, dengan mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Dengan itu saya akan mengambil materi tentang garis lurus dalam ruang. Yang pertama ada persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus pada ruang dimensi 3 akan diketahui apabila terdapat dua buah titik pada garis lurus tersebut. Adapun persamaan garis lurus yang terbentuk sama halnya dengan persamaan bidang datar, yaitu terdiri dari persamaan vektoris, parameter, dan linier. Ketiga tersebut mari kita simak bersama. Yang pertama, ada persamaan vektoris. Misalkan diketahui dua buah titik P, X1, Y1, Z1, dan Q, X2, Y2, Z2 terletak pada garis lurus G, seperti gambar di bawah ini. Maka terdapat beberapa hal yang diketahui, yang mana ada titik P dan ada titik Q. Diketahui bahwa vektor OP sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor OQ sama dengan X2, Y2, Z2 serta vektor VQ sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 jika diambil sebarang titik X, Y, Z, maka akan berlaku vektor Vx sama dengan lambda vektor VQ dengan lambda kurang dari tak terhingga dan lambda lebih dari negatif tak hingga. Lihat gambar di bawah ini. Sehingga dengan penjumlahan vektor diperoleh vektor OX sama dengan vektor OP ditambah vektor OX. Nah, lanjut. Persamaan di atas dapat dituliskan menjadi X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1. Maka persamaan satu ini disebut sebagai persamaan vektoris garis lurus pada ruang dimensi 3 yang melalui dua buah titik yang diketahui. Vektor VQ atau vektor lain yang terletak pada garis Q adalah vektor arah dari garis lurus tersebut. Lanjut ke persamaan parameter. Jika suatu garis lurus melalui titik P, X1, Y1, Z1 dan diketahui vektor arahnya A, XA, YA, ZA, maka kita dapat menuliskan persamaan garis satu tersebut menjadi X, Y, Z, X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA, ZA. Dari persamaan di atas dapat ditulis secara terpisah menjadi X ditambah X sama dengan X1 ditambah lambda XA, Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA, Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA. Dengan persamaan 3 ini disebut dengan persamaan parameter garis lurus dengan lambda sebagai parameternya. Lanjut ke persamaan simetris. Jika kita mengoperasikan antar ketiga persamaan parameter 3, maka diperoleh masing-masing nilai lambda adalah lambda sama dengan X kurang X1 dibagi XA, lambda sama dengan Y kurang Y1 dibagi YA, dan lambda sama dengan Z dikurang Z1 dibagi ZA. Persamaan di atas dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut, yaitu X dikurang X1 dibagi XA sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan YA sama dengan Z kurang Z1 dibagi ZA. Persamaan 4 ini disebut dengan persamaan simetris garis lurus. Contoh soal. Tentukan persamaan vektoris, parameter, dan simetris dari garis lurus yang melalui titik 3, negatif 2, 4, dan 5,6, negatif 2.
Penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, persamaan vektoris dengan x, y, z sama dengan x1, y1, z1 ditambah lambda x2 dikurang x1, y2 dikurang y1, z2 dikurang z1. Kita masukkan nilainya x1 adalah 3 dan y1 adalah negatif 2 dan z1 adalah nilainya 4 ditambah lambda dengan x2-nya adalah 5. Kita masukkan nilainya di sini dan dikurang x1 adalah 3, maka 5 kurang 3 hasilnya 2. Terus selanjutnya y2 yaitu adalah 6 dikurang y1 itu negatif 2, jadi 6 dikurang negatif 2 hasilnya 8. Dan z2 adalah negatif 2 dikurang z1 negatif 4, jadi negatif 2 dikurang 4 hasilnya negatif 6. Maka hasilnya adalah 3, negatif 2,4 ditambah lambda 2,8, negatif 6. Oke teman-teman, lanjut ke persamaan parameternya. X sama dengan x1 ditambah lambda xa sama dengan 3, karena x1-nya adalah 3 ditambah 2 lambda. Di mana dapat keduanya? Di sini. Nah, ini adalah xa, ini ya, ini za. Oke? Lanjut ke y-nya. Y sama dengan y1 ditambah lambda ya sama dengan negatif 2 ditambah 8 lambda. Terus z-nya sama dengan z1 ditambah lambda za sama dengan 4 dikurang 6 lambda. Lanjut ke persamaan simetrisnya. Nih, perhatikan ya teman-teman. Ada x negatif x1 dibagi x2 sama dengan y dikurang y1 dibagi y2 sama dengan z dikurang z1 dibagi za. Maka hasilnya adalah x dikurang 3 dibagi 2 sama dengan y tambah 2 dibagi 8, terus ditambah z dikurang 4 dibagi negatif 6. Lanjut ke jarak titik ke garis lurus. Misalkan diketahui suatu titik yang terletak di luar garis pada dimensi ruang, maka untuk menentukan jarak titik tersebut terhadap garis dapat dilakukan dengan sebuah bidang bantu yang menghubungkan keduanya. Seperti pada gambar di bawah ini, nah terlihat kan ada garis penghubungnya. Nah, ada sebuah bidang bantu yang menghubungkan keduanya. Lanjut. Selengkapnya untuk menentukan jarak titik ke garis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat bidang V yang melalui titik T dan memotong tegak lurus agar garis G. 2. Tentukan titik U sebagai titik tembus garis G dengan bidang V. Yang ketiga, garis TU yang terbentuk adalah garis yang melalui titik T dan tegak lurus garis G, sehingga jarak titik T ke garis G adalah panjang TU. Selanjutnya ada hitung panjang TU dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Ada contoh seperti ini. Tentukan jarak titik T dengan 1,02 ke garis G dengan persamaan X sama dengan Y sama dengan Z. Penyelesaiannya, persamaan garis X sama dengan Y sama dengan Z dapat ditulis menjadi X dikurang 0 dibagi 1, karena ini hasilnya tetap menjadi X, jadi sama ya. Perhatikan lagi, Y dikurang 0 dibagi 1, hasilnya adalah Y, maka hasilnya ini. Terus Z dikurang 0 dibagi 1, hasilnya Z, maka seperti ini yang dapat kita tulis ya. Terus sehingga diperoleh vektor arahnya A, yaitu XA, YA, ZA dengan 1,1,1 nilainya. Selanjutnya, buat bidang V yang melalui titik 1,0,2 dengan mengasumsikan bidang V tegak lurus dengan garis G. Maka vektor normal V banding dengan vektor arah G, yaitu A, B, C, nilainya adalah 1,1,1. Sehingga persamaan bidang V yaitu V sama dengan A, X kurang X1 ditambah B, Y kurang Y1 ditambah C, Z kurang Z1 sama dengan 0.
Maka kita masukkan nilainya, kita mainkan matematikanya. Lalu hasilnya adalah X tambah Y tambah Z dikurang 3 sama dengan 0. Oke? Lanjut. Nah, titik potong bidang V dengan G diperoleh dengan mensubstitusi persamaan parameter dari garis G. Persamaan parameternya yaitu X sama dengan 0 ditambah lambda sama dengan lambda. Sampai Z sama dengan 0 tambah lambda sama dengan lambda. Oke? Lalu kita substitusikan ke persamaan bidang V. X tambah Y tambah Z dikurang 3 sama dengan 0. Kita ketahui kan nilai X, Y, dan Z-nya itu adalah lambda. Jadi lambdanya ada 3 lambda. Terus di bagian sini kita sama-sama ditambah. Di bagian ruas kanan kita tambah 3, di ruas kiri kita tambah 3. Jadi hasilnya adalah 3. Karena negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi tetap di sini hasilnya 3 lambda sama dengan 3. Jadi kita sama-sama bagikan 3 lagi biar hasilnya memperoleh nilai lambda. Jadi nilai lambdanya adalah sama dengan 1. Oke teman-teman, lanjut. Dengan diperoleh nilai lambda disubstitusikan kembali ke persamaan parameter garis G, sehingga diperoleh titik potong U 1,1,1. Jadi jarak titik P ke garis G adalah jarak antara titik P ke titik Q, yaitu akar 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 2 kuadrat ditambah 1 kurang 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 2. Jadi akar 2 ini adalah jarak titik P ke garis G. Adalah jarak antara titik P ke titik Q. Lanjut ke jarak dua garis saling sejajar. Jika dua buah garis saling sejajar, maka terdapat jarak tetap di antara keduanya yang dapat kita tentukan, yaitu dengan dua garis akan sejajar juga jika kedua vektor arahnya sejajar, yaitu XA, YA, ZA sama dengan T, XB, YB, ZB, dengan T adalah anggota bilangan real. Adapun untuk menghitung jarak antara kedua garis G dan H yang sejajar dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sebarang titik pada garis G, misal titik R. Kedua, buat bidang rata V yang melalui titik P dan tegak lurus garis. Maka juga bahwa bidang V juga tegak lurus dengan garis H. Selanjutnya, tentukan titik tembus garis H dengan bidang V, misalkan adalah titik S. Selanjutnya, panjang RS yang terbentuk adalah jarak antara dua garis G dan H yang saling sejajar. Contohnya, tentukan jarak garis lurus G dengan persamaan X kurang 2 bagi 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z kurang 2 per 1 dengan garis lurus H yang persamaannya itu X dibagi 2 sama dengan Y dikurang 4 dibagi 3 sama dengan Z dikurang 8 bagi 1. Maka penyelesaiannya dari kedua persamaan G dan H dapat diketahui bahwa kedua garis sejajar dengan vektor yang sama, yaitu terdapat 2, 3, dan 1. Ini sama juga untuk persamaan G dan persamaan H-nya sama. Untuk menentukan jarak antar kedua garis itu, maka perhatikan lanjutnya. Pilih seberang titik pada garis G, misalkan titik P-nya 2,0,2 karena didapat dari mana? Dari sini. 2,0,2. Terus buat bidang rata V yang melalui titik P dan tegak lurus pada garis G. Dengan P sama dengan 2, X kurang 2 ditambah 3, Y tambah 1, Z kurang 2 sama dengan 0. Maka sama dengan 2X tambah 3Y tambah Z kurang 6 sama dengan 0. Lalu langkah ketiga, tentukan titik tembus garis H dengan bidang V, misalkan titik S. Persamaan parameter garis H-nya seperti ini, X ditambah 2 lambda. Terus Y sama dengan 4 ditambah 3 lambda. Z sama dengan 8 tambah lambda. Dapat dari mana itu? Dari sini. Nah, ini anggap bilang lambda sendiri seperti ini, jadi hasilnya adalah 2 lambda. Terus untuk Y-nya jadi nih 4 tambah 3 lambda. Terus Z-nya 8 tambah lambda. Oke, lanjut. Lalu kita substitusikan persamaan parameter ke persamaan bidang V.
dengan V sama dengan 2, X kurang 2 ditambah 3Y ditambah 1, Z kurang 2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X yaitu 2 lambda dan sampai seterusnya, maka hasilnya adalah lambda sama dengan negatif 1. Lalu kita substitusikan kembali lambda sama dengan negatif 1 ke persamaan garis H sehingga diperoleh Q negatif 2,1,7. Maka panjang PQ yang terbentuk adalah negatif 2 kurang 2 kuadrat ditambah 1 kurang 2 kuadrat ditambah 7 kurang 2 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi adalah akar 2 adalah panjang PQ yang terbentuk. Oke teman-teman. Ya, alhamdulillah sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang tepat dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan silahkan untuk komen untuk menambahkan apa aja yang kurangnya, dan saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman yang memberikan saya kritik ataupun saran agar saya kedepannya lebih baik lagi dalam penyampaiannya. Oke, sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.